Hai para penggemar sisi terang, aku punya tantangan teka-teki yang menarik untukmu. Aku tahu kamu sudah menunggu ini. Tinggalkan semua pekerjaanmu. Kami butuh kemampuan detektifmu nih. Dahulu kala, seorang penyihir jahat menculik 3 wanita yang sudah menikah dan mengubah mereka menjadi semak mawar. Salah satu wanita yang punya anak memohon kepada penyihir untuk mengizinkannya bertemu dengan keluarganya, dan penyihir itu pun setuju. Dia membawa wanita itu ke rumahnya selama 1 malam dan mengubahnya kembali menjadi semak mawar keesokan paginya. Penyihir itu nggak tahu suami wanita itu mengikutinya kembali karena dia ingin menyelamatkan istrinya. Dia melihat 3 semak mawar yang identik dan tiba-tiba menyadari yang mana yang merupakan istrinya. Bagaimana bisa? Gak ada embun malam pada daun semak mawar yang merupakan jelmaan istrinya. Seorang wanita menelepon polisi untuk melaporkan cincin neneknya telah dicuri. Ketika seorang detektif datang ke rumahnya, dia melihat pecahan kaca di tanah dan jejak kaki yang kotor. Namun, alih-alih mencari pencurinya, dia malah menangkap wanita yang meneleponnya. Kenapa? Kalau memang ada orang yang membobol rumah tersebut, pecahan kaca pasti ada di dalam rumah, bukan di luar. Sementara jendela dipecahkan dari dalam, kemungkinan besar untuk memalsukan perampokan. Seorang pria menelepon istrinya dari kantor dan mengatakan dia akan pulang pukul 8. Dia tiba di rumah pada pukul 8:02, tapi istrinya sangat marah karena kedatangannya yang terlambat. Kenapa? Sang istri mengira suaminya akan pulang pada pukul 8 malam. Namun, dia baru pulang pada pukul 8:02 pagi. Sebuah toko kecil di New York bernama 7 Lonceng. Tapi ada 8 lonceng yang tergantung di luar. Pemilik toko bisa dengan mudah memperbaiki kesalahan ini, tapi dia memilih untuk nggak melakukannya. Kenapa? Pada awalnya, hal ini memang hanya sebuah kesalahan. Namun seiring waktu, pemilik toko menyadari orang-orang sering masuk ke dalam untuk menunjukkan ketidakkonsistenan tersebut. Dan hal ini mulai meningkatkan penjualannya. Seorang ratu punya semangkuk apel emas yang merupakan miliknya yang paling berharga. Suatu hari, salah satu apel hilang. Ratu mengumpulkan semua anggota kerajaan di ruang singgasana dan memberitahu mereka bahwa dia tahu cara menemukan pencurinya. Masing-masing dari mereka harus menyentuh sebuah panci berkarat dengan ayam jantan di dalamnya saat lampu dimatikan. Ayam jantan akan berkokok ketika penjahat menyentuh panci tersebut. Anehnya, ayam jantan itu tidak berkokok sepanjang prosedur. Meskipun demikian, sang ratu tahu siapa yang telah mencuri apel tersebut. Bagaimana dia mengetahuinya? Dengan menyentuh panci tersebut, tangan para anggota kerajaan akan berlumuran karat. Tapi pencuri itu terlalu takut untuk menyentuh panci kalau ayam berkokok. Jadi, tangannya nggak berlumuran karat. Seorang pria kaya bernama James Leonard diserang di rumahnya pada hari Minggu sore. Orang-orang ini berada di rumah pada saat itu. Pembantu, juru masak, kepala pelayan, tukang kebun, dan istri James. Mereka memberikan pernyataan berikut. Pembantu rumah tangga itu bilang, "Aku sedang menata meja." Juru masak bilang kepada polisi, "Aku sedang memasak sarapan." Kepala pelayan berkata, "Aku sedang memoles peralatan makan dan piring." Tukang kebun menambahkan, "Aku sedang menanam benih tomat." Dan sang istri berkata, "Aku sedang membaca buku." Jadi siapa yang menyerang Pak Leonard? Penyerangnya adalah juru masak. Orang gak memasak sarapan di sore hari. Dennis adalah seorang arsitek yang berbakat. Dia telah merancang sebuah gedung pencakar langit yang unik dan pekerjaan konstruksinya akan segera dimulai. Bosnya meminta dia untuk menunjukkan kepada sekelompok spesialis dari perusahaan pesaing. Satu-satunya syarat adalah mereka nggak boleh mengambil foto apapun. Dennis melakukan apa yang diperintahkan.
Namun, saat kelompok itu akan pergi, dia meminta petugas keamanan untuk menahan satu orang. Arsitek tersebut bilang pria itu telah mengambil foto selama tur di sekitar lokasi. Bagaimana dia bisa tahu? Pria itu membawa sebuah payung. Dia terus mengarahkan payung itu ke berbagai objek sambil mengajukan banyak pertanyaan. Tapi langit nggak berawan. Untuk apa dia membutuhkan payung itu? Sebuah kamera pasti disembunyikan di sana. Dua orang pria akan mengisi kaleng penyiraman mereka dengan air dari sungai. Siapa yang akan membawa lebih banyak air? Cerat penyiraman pria yang lebih tua terletak lebih rendah daripada cerat penyiraman pria satunya. Dan ketinggian air nggak boleh lebih tinggi dari ceratnya. Ini berarti pria yang lebih muda akan membawa lebih banyak air. Bu Smith mengklaim tetangganya Bu Miller telah mencuri cuciannya. Wanita itu bilang dia menggantung cucian di halaman belakang rumahnya pada pukul 10 pagi. Dan ketika dia keluar rumah 2 jam kemudian, dia melihat Bu Miller memasukkannya ke dalam tasnya. "Aku nggak melakukannya, ini bohong," jawab wanita itu dengan marah. Detektif yang menyelidiki kasus ini meminta Bu Smith untuk pergi ke kantor polisi karena mencoba memfitnah tetangganya. Bagaimana dia tahu Bu Smith berbohong? Di luar sangat dingin dan ada salju di atap. Dalam 2 jam, cucian yang lembab akan membeku sehingga mustahil untuk dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Lihatlah sekelompok orang ini dan cobalah untuk mencari tahu siapa istri dari pria tersebut. Wanita berbaju ungu. Dia dan pengendara motor mengenakan cincin kawin yang serasi. Detektif Morris memutuskan untuk makan di sebuah kafe. Namun ketika dia mendekat, dia melihat seorang wanita menangis. "Aku hendak menyeberang jalan ketika seorang wanita mengambil tasku dan kabur. Aku melihat dia memasuki kafe ini. Bisakah kamu membantuku mendapatkan barangku kembali?" Detektif itu masuk ke dalam kafe. "Ah, itu tasku, tepat di antara dua wanita itu. Tapi aku nggak bisa mengenali siapa yang mengambilnya. Aku nggak sempat melihatnya dengan seksama." Morris nggak membutuhkan banyak waktu untuk mengetahui wanita mana yang bersalah. Yang di sebelah kanan, wanita yang di sebelah kiri lengan kirinya digips. Kalau dia mengambil tasnya, dia akan meletakkannya di sisi kanan tubuhnya. Joan ikut serta dalam sebuah eksperimen yang menguji pemikiran logis dan kemampuan analitisnya. Gadis itu dikurung di sebuah ruangan kecil. Pintu itu seharusnya terbuka secara otomatis setelah dia memecahkan teka-teki yang tertulis di selembar kertas. Prinsip apa yang mendasari urutan ini? 8, 2, 4, 6, 0, 5, 1, 3, 7. Angka-angka tersebut berbaris berdasarkan urutan abjad huruf pertama dan kedua dari namanya. 8, 2, 4, 6, dan seterusnya. Hannah menelepon temannya, detektif Evelyn Marks, dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Ketika wanita itu sedang berjalan-jalan dengan anjingnya, seseorang masuk ke dalam rumahnya dan mencuri laptopnya. Hannah yakin itu adalah tetangganya Jeremy. Evelyn pergi untuk menanyai pria itu, tapi dia nggak ada di rumah. Dia memutuskan untuk menunggunya di dalam mobilnya karena saat itu sedang hujan. Tak lama kemudian, dia melihat Jeremy membuka pintu masuk rumahnya. "Aku pergi memancing pagi-pagi sekali. Tidakkah kamu lihat kalau aku baru saja kembali?" Namun sang detektif nggak mempercayai Jeremy dan membawanya ke kantor polisi. Kenapa? Pria itu mengenakan sepatu kets putih, tapi hujan turun sejak pagi. Kalau dia pergi memancing, bagaimana mungkin sepatunya terlihat begitu bersih? Detektif Taylor sedang mengejar seorang penjahat yang berbahaya. Tiba-tiba, pria itu memasuki sebuah rumah sakit.
Tapi pasti ada ratusan kamar di sana. Untungnya saat itu sedang hujan dan penjahat itu meninggalkan jejak kaki di lantai. Detektif itu mengikutinya dan masuk ke sebuah ruangan kecil. Ada 3 orang di sana. Mereka semua dibalut perban dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi salah satu dari mereka adalah pasien palsu. Siapa? Pria di tengah. Gak ada grafik medis di samping tempat tidurnya. Lihatlah ikan-ikan cantik ini. Salah satu dari mereka berbeda dari yang lain. Ikan yang manakah itu? Yang di tengah ini, matanya sedikit lebih besar daripada yang lainnya. Pada suatu hari di musim dingin, seorang pria berdiri di depan rumah seseorang. Dia nggak bergerak atau mengatakan apapun hingga musim semi tiba dan pemiliknya nggak keberatan. Siapakah orang ini? Itu adalah manusia salju. Dalam salah satu eksperimennya, seorang ilmuwan gila memberikan 2 pil kepada sekelompok orang. 1 pil aman dan 1 pil beracun dengan air untuk meminumnya. Mereka bisa memilih salah satu pil, jadi peluang mereka adalah 50-50. Anehnya, semua orang keracunan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kenapa mereka semua begitu sial? Semua pilnya baik-baik saja, racunnya ada di dalam air. Teka-teki berikut ini akan menguji perhatian dan kecepatan berpikir. Lihatlah teka-teki rebus ini, Mil Wan Nian. Bisakah kamu mengetahui apa artinya? Jawabannya 1 in a million atau 1 dari sejuta. Sekarang kita punya gambar ini, penuh dengan room. Bisakah kamu menemukan kata yang ganjil? Yap, ada boom di antara semua room itu. James membawa sebuah tong yang beratnya 27 kg. Apa yang bisa ditambahkan oleh orang tersebut untuk membuatnya memiliki berat 18 kg? Yang perlu ditambahkan oleh James hanyalah sebuah lubang. Temukan nomor yang seharusnya nggak ada di sini. Kamu benar, 280 berbeda dengan semua 208 lainnya. Bisakah kamu menemukan apa yang salah dalam gambar ini? Mawar nggak tumbuh di dasar laut. Gambar yang sama tapi kali ini kesalahannya berbeda. Laba-laba nggak hidup di bawah air. Lalu dari mana jaring laba-laba ini berasal? Bagaimana kamu bisa meletuskan balon dengan pisau tanpa meletuskan atau kehilangan udara dalam prosesnya? Kempiskan balon terlebih dahulu, baru setelah itu tancapkan pisau ke dalamnya. Bagaimana kamu bisa mengurangi 1 dari 19 dan mendapatkan 20? Kamu bisa dengan mudah melakukannya kalau menggunakan angka Romawi. Lihat sendiri. XIX dikurang I sama dengan XX. Adam menambahkan 6 ke 11 dan mendapatkan 5. Dan itu adalah jawaban yang benar. Bagaimana mungkin? Itu benar kalau kita berbicara tentang waktu. Sekarang pukul 11 pagi.
Kalau kamu menambahkan 6 jam, maka akan menjadi pukul 5 sore. Seorang penyihir membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyelesaikan penggalian sumur terdalam di dunia. Setiap tahun berikutnya, dia berhasil menggandakan kedalamannya. Berapa tahun yang dibutuhkan sumur itu untuk mencapai setengah dari kedalaman maksimumnya? 7 tahun. Kalau penyihir menggandakan kedalaman sumur setiap tahun, maka kedalaman sumur harus menjadi setengah dari kedalaman terakhirnya pada tahun sebelum selesai. Kamu harus masuk ke komputer lawan, tapi komputer itu dilindungi kata sandi. Satu-satunya petunjuk yang kamu punya adalah sebuah catatan yang kamu temukan tersembunyi di bawah keyboard. 1 mouse, 3 books, 2 boards, 1 night, 4 balls, 2 lighters, 1 girl, 1 hole, 3 watches. Bisakah kamu mengetahui apa kata sandinya? Moonlight atau cahaya bulan. Angka di depan setiap kata merujuk pada urutan huruf di dalam kata tersebut. Seorang pemburu harta karun menemukan peti berisi emas dan perhiasan di sebuah gua di sebuah pulau yang jauh. Ada 3 kunci di samping peti, merah, biru, dan emas. Hanya satu yang bisa membuka peti itu, dan si pemburu harta karun hanya punya satu kesempatan untuk memilih kunci yang tepat. Di dinding, dia melihat sebuah tulisan aneh, TGK Hoi Eli Den. Bisakah itu membantunya memilih kunci yang benar? Pria itu harus memilih kunci emas. Jika dia menyusun ulang huruf-huruf pada prasasti, dia akan mendapatkan the golden key atau kunci emas. 3 orang pria sedang berenang di laut. Cuaca semakin memburuk dan seorang penjaga pantai meminta mereka untuk meninggalkan air. Namun ketika mereka kembali ke pantai, hanya 2 orang yang rambutnya basah. Kenapa? Pria ketiga botak.